Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqarruban ilaika ya Allah. Ibtigha'an wajhik. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ridhaka ma'ruf. رضا الله تعالى لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع المجتهد المقلد في الدين وإلى جميع أولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع المصنفين المخلصين وإلى جميع علماء المفسرين والفقهاء المحدثين وإلى جميع المصنفين خصوصا الشيخ جلال بن الشيخ جلال بن محمد الشيخ أحمد بن رسول الله الشيخ محمد بن الجاوي وإلى حضرة جميع الشيخ من شيخه وإلى حضرة وإلى حضرة يا الله جميع المعلمين والمعلمات نفعنا الله بكرامته ورحمته وشهد الله له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رحمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر البحر من شمالها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمشايخنا وربنا وإلى جميع قبورنا من جهتنا وإلى جميع القبور خصوصا وإلى جميع القبور خصوصا بمعنى وإلى جميع القبور المتصدقين مصدقات لإقامة دينك يا الله خصوصا لبناء هذا المسجد الذين يعملونها وإلى جميع القبور الذين أوصانا بالدعاء وإلى جميع القبور الذين أحسنوا إلينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ila yaumiddin amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kehadapan para masyayikh, para ulama, para zu'ama, para tuan-tuan guru, jajaran pengurus Masjid Jami Ar-Rahman, khusus Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan seluruh jajaran pengurus senantiasa apapun yang dilakukan itu menjadi sebuah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niat melayani jamaah, niat melayani umat itu menjadikan sebuah niat yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang penting sabar, tahan godaan. Maklum yang namanya manusia itu beragam, yang seragam itu cuma bebek ya, makanya wajar. Bil khusus guru kita Al-Mukarram, para satid yang saya hormati dan para satid yang lainnya, para hujjaj, para hadirin, para jamaah yang alhamdulillah saya hadir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah biqadratillah, bi'aunillah, bi'ni'matillah, dengan segala macam bentuk pertolongan Allah, dengan segala macam bentuk nikmat dan kenikmatan yang Allah berikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 bulan Sya'ban. Insyaallah ya. Kalau udah bulan Sya'ban bentar lagi bulan Ramadan. Hanya mudah-mudahan sehat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Allah sampaikan usia dan kesehatan kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam Allah semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin, para jamaah, mohon maaf dengan segala bentuk keterbatasan dan kekurangan saya. Insyaallah kita mulai di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19 surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul azim. Allahu a'lamu bimuradihi wa maqsudih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah. Minasyaitoni, dari segala macam bentuk godaan syaitan, ar-rajim yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asmaning Allah. Ar-Rahmani aymun imi bijala ilin ni'am, Ar-Rahimi aymun imi bidaqaiqiha. Ya bunaya, duhai anakku, kesayanganku, aqimi sholata, dirikanlah sholat olehmu, wa'mur, dan perintahkan olehmu, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wanha anil munkari, wanha, dan cegahlah anil munkari, agar meninggalkan perbuatan munkar,
Wasbir dan sabarlah alama asobak, alama terhadap apapun asobaka yang menimpamu. Inna dzalika sesungguhnya hal-hal demikian min azmil umur, itu sifat alal mausuf min umril azm, itu perkara yang diwajibkan. Wala tusair dan janganlah engkau berpandangan ataupun memalingkan khoddaka linnasi, khoddaka wajahmu linnasi kepada manusia, wala tamshi dan jangan engkau berjalan fil ardi bimakna ala, fil ardi di atas permukaan bumi, maroha dalam keadaan khailaan sombong. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu itu tidak mencintai Allah kullu mukhtalin setiap kesombongan, ay mutabakhiratin fakhurin dan berbangga-bangga. Waqsid dan sederhanakanlah fi masyik dalam perjalananmu, waqdud dan rendahkanlah min sautika dari suaramu, inna angkaral aswati sesungguhnya suara yang paling buruk la sautul hamiri itu suara keledai. Surat Al-Luqman ayat 17 sampai dengan 19. Surat ini merupakan surat yang dikisahkan di dalam surat ini seseorang yang bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Jumhur ulama mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim ini bukan seorang nabi juga bukan seorang rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah karena kesolehannya, namanya diabadikan oleh Allah karena beliau mengetahui ataupun menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah melalui nabi sebelumnya, yaitu mendidik dan mengajarkan putranya. Sehingga di dalam surat Luqman banyak hal-hal yang bersifat cara mendidik anak versi Luqmanul Hakim. Nasihat selanjutnya adalah ya bunayya aqimis sholata, wahai anakku, ini ditasgir makna kesayangan. Kalau dalam bahasa Sunda ama kasep, bager. Kalau orang Jawa apa? Ya, buyung gitu ya, bukan? Kalau orang Jawa panggilan anak kesayangan apa? Le, nah, ndo gitu ya. Kalau perempuan ya, ndo, le. Kalau ke istri muda apa? Pak Eko, kalau ke istri muda gimana? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, le aqimis sholata, dirikanlah sholat. Ini hal yang menjadi fundamental nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya itu Kisaron. Dirikanlah sholat. Subhanallah. Ini hal yang sangat-sangat menjadi fundamental terhadap iman yang ada di dalam hati. Dirikanlah sholat olehmu, wa'mur bil ma'ruf dan perintahkanlah orang lain bil ma'rufi agar berbuat kebaikan. Ketika beliau Luqmanul Hakim memerintahkan sholat kepada putranya dan diawali dengan perintah sholat sebelum perintah-perintah yang lainnya, ini pun menjadi indikator bahwa sholat adalah hal ataupun ibadah yang menjadi dasar dalam seluruh ibadah umat Islam. Dan satu-satunya ibadah yang tidak ada rukhsah, yang tidak ada keringanan boleh seseorang meninggalkan sholat. Satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan bagi seseorang untuk meninggalkannya yaitu sholat. Kalau haji boleh orang gak pergi haji. Manistato'a bagi orang yang mampu. Mampu dalam melaksanakannya, mampu dalam perjalanannya, mampu meninggalkan bekal untuk yang ditinggalkannya. Nah, itu kemampuan itu maknanya banyak. Kemudian zakat bagi yang mampu. Zakat ada 3. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat kulit. Ya, yang suka dipakai sama Pak Thohir.
Apa? Oh jaket itu ya, itu jaket Pak Tohir. Ya, bukan zakat, zakat tadi ada dulu. Itu jaket Pak, Masya Allah. Itu jaket bukan zakat. Ya, dari zakat ada zakat fitrah, zakat mual. Nah, ibadah yang lainnya ada rukhsah, ada keringanan, boleh untuk meninggalkannya bagi yang mampu. Tapi sholat, selagi akalnya masih sempurna, sudah balik, maka selama itulah ada kewajiban sholat melekat pada dirinya. Dalam perjalanan ada jamak itu bukan boleh meninggalkan, tapi merubah waktu, mendahulukan waktu zuhur ditarik ke asar, itu jamak takhir. Sholat zuhurnya di waktu asar, sholat asar di waktu zuhur, jamak takdim. Sholat maghribnya di waktu isya, jamak takhir. Sholat isyanya di waktu maghrib. Subuh orang bisa, nggak bisa subuh sendiri. Nah, itu ya, itu namanya jamak. Bukan bukan tidak melaksanakan sholat. Dan ingat Pak, sholat adalah ibadah yang ada proses sebelum Allah perintahkan sholat kepada kita. Itu ada sebuah kisah yang menjadi apa disebutnya, hal yang harus kita imani, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj mesti benar-benar kita fahami tahapan demi tahapan. Karena itu ada pesan yang tersirat yang Allah sampaikan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj yang erat kaitannya dengan sholat. Gitu loh. Dan perintah Allah satu-satunya yang Allah perintahkan langsung kepada beliau Rasulullah SAW tanpa pelantara malaikat. Beliau dipanggil sama Allah. Jadi betapa mulianya sholat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj saja sudah digambarkan. Itu ada pesan yang tersirat dari Allah. Contoh nih. Sebelum Allah berangkatkan, sebelum Allah Isra dan Mi'rajkan Rasulullah SAW untuk menerima perintah sholat, langkah yang lebih dulu Allah lakukan adalah Allah tugaskan malaikat yang menjadi pemimpin dalam perjalanan, ketua panitianya. Siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ada kaitannya dengan sholat dua malaikat tersebut? Ada Pak. Tugas malaikat Jibril, saya udah hujan duluan, makanya bawa ini. Oh, udah keren, waduh. Tadi mau nggak ngaji Pak, saya takut diomelin Pak Agus. Mau nggak ngaji. Itu ya. Nah jadi ingat tugas malaikat Jibril setelah Nabi dan Rasul Allah tidak diutus kembali oleh Allah. Apa tugas malaikat Jibril? Salah satunya adalah memberikan ilmu dan memberikan hidayah kepada hati setiap orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa arti hidayah? Kemauan untuk berbuat baik, itu adalah hidayah. Berarti sholat adalah perbuatan baik yang diawali dengan hidayah. Kalau bukan hidayah Allah, malas Pak sholat. Masya Allah. Ya, malas. Jadi Allah yang mendatangkan kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan cara Allah berikan kita hidayah melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail, apa? Malaikat Mikail tugasnya? Bagus. Tugas malaikat Mikail apa? Beriman kepada malaikat itu rukun iman bukan? Rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada ketentuan hidup baik buruk dari Allah. Itu rukun iman.
Berarti kalau rukun iman adalah hal yang harus kita imani. Harus hafal nama malaikat, hafal ya? Hafal. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu. Tapi Nabi dan Rasul Allah ketika sudah tidak lagi Allah utus Nabi dan Rasul, maka tugas Jibril adalah menyampaikan ilham, menyampaikan ilmu, dan menyampaikan hidayah pada orang yang dikehendaki oleh Allah ke dalam hati manusia yang dikehendaki oleh Allah. Malaikat Mikail apa tugasnya? Mengatur rizki. Oh, iya, mengatur rizki. Ada kaitannya dengan salat rizki? Ada. Surat Toha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Satu-satunya ayat yang menjelaskan terkait tentang salat erat kaitannya dengan rizki, dan Allah menggunakan kalimat mutakallim ma'al ghair dalam menggunakan kalimat rizki. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat dan sabar dalam melakukan itu. La nas'aluka rizqa. Jangan, dan aku tidak minta rizki. Laknya la, bukan la nafi, tapi la nahi. Bukan la nahi, tapi la nafi. Aku dan kami, kata Allah, kami tidak minta rizki. Nahnu narzuquka, justru kami yang memberikan rizki. Jadi sholat yang benar, insya Allah rizki akan benar gitu. Kalau kamu ingin dibenerin kehidupanmu, maka benerin sholatmu, kan begitu Pak. Maka orang otaknya terbalik, orang sinting, dalam kurung orang gila, kalau nyari duit sampai berani ninggalin sholat. Gila itu Pak. Kenapa gila? Wong jelas di Qur'annya. Nahnu narzuquka, kata Allah, kan begitu. Kami yang ngasih rizki. Tugas kamu mah sholat yang benar. Nanti rizki akan aku benerin, kan begitu kata Allah. Ya, iya, makanya orang gila sampai berani ninggalin sholat gara-gara nyari duit. Justru sholat kita yang benar lah yang bisa mendatangkan duit, kan begitu. Benar? Yakin? Harus yakin. Ya, sholat yang benar lah yang bisa mendatangkan duit. Pertanyaannya, sholat yang kayak gimana yang bikin kita dikasih rezeki sama Allah? Ini yang harus kita ketahui, Pak. Mana itu pun tersimpan dan termaktub, Pak. Termaktub, tersirat dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mana? Ingat, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa Allah memanggil kepada hambanya untuk menghadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua malaikat sebagai penanggung jawab peristiwa Isra dan Mi'raj, ketua panitianya kalau kata Pak Iko, ya, untuk melakukan pembedahan min sigratin nahri ila asfali batni. Dibuka dadanya, diambil hatinya, dicuci bima'i zamzam bi salasi ghusalatin. Dicuci dengan air zam-zam dengan 3 kali cucian. Kemudian diisi oleh malaikat tersebut atas perintah Allah dengan 4 hal. Pertama, hilman, wa ilman, wa islaman, wa yakinan. Ini yang menjadi dasar, ini yang menjadi modal kalau sholat kita ingin didatangkan rezeki oleh Allah. Sholat yang mendatangkan kebenaran, sholat yang mendatangkan ketenangan, sholat yang mendatangkan kebahagiaan adalah sholat yang didasari 4 hal ini. Mana? Hilman. Hilman itu akhlak. Allah tidak menerapkan dan malaikat tidak masukkan islaman lebih dulu, tapi hilman dulu. Ini menunjukkan bahwa salat yang menjadikan Allah memberi rezeki kepada kita adalah salat yang diimplementasikan melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Sehingga tidak akan pernah mendatangkan ketenangan salat seseorang
yang akhlaknya tidak dicerminkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oh, sholat terus sama tetangga ribut mulu. Tidak hilman. Sholat terus sama tetangga punya sifat iri. Tetangga ganti mobil, dia yang sakit gigi. Tetangga renovasi rumah, dia yang meriang. Iya, tetangga nikah lagi, dia yang setruk. Pak, kedengaran nggak? Nikmat ketika Allah berikan kepada seseorang dan kita senang terhadap nikmat ataupun kita senang terhadap orang yang Allah kasih nikmat. Contoh, Pak Eko Allah kasih, enggak, bukan. Tenang Pak, oh ya. Pak Eko ini Allah kasih Innova terbaru. Wah, ini Zenith yang Q, ya Pak Tahir ya. Apa yang P yang bagus? Q ya. Kemudian Pak Agus Susanto, Pak Agus ini, kedua-dua Pak Agus ini senang, ya senang. Iya, alhamdulillah saya ikut senang. Di dalam hatinya pun merasa senang. Kenapa? Allah kasih nikmat berupa mobil kepada Pak Eko. Mobil itu bisa ngomong, Pak. Ya Allah, Pak Agus senang engkau aku berikan kepada Pak Eko. Dan aku pun senang kalau engkau aku berikan kepada Pak Agus, ya Allah. Tuh, Pak. Masya Allah. Nikmat itu ngomong begitu. Tapi kalau kita benci, Pak Eko dikasih mobil, Pak Agus soldonya itu punya tuyul kayaknya, wah segala macam fitnah, segala macam. Kata nikmat, ya Allah, kok Pak Agus benci sama Pak Eko sih gara-gara aku, ya Allah. Aku nggak mau dimiliki sama Pak Agus, ya Allah. Tuh, nikmat sendiri menorak kepada Allah kalau Allah mau ngasih ke dia. Masya Allah. Jadi didoain sama mobil, Pak. Ya. Maka kalau ada orang yang dapat nikmat, kita yang senang. Alhamdulillah bisa umroh ya Pak. Gitu. Ya Allah, ini mah tetangga umroh kita yang ngomongin. Aduh, ya Allah. Ya. Jangan ikut senang dan ikut bahagia seharusnya. Supaya apa? Supaya kita kena doa yang didoakan oleh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah pun senang. Kalau Allah senang, Masya Allah. Ya. Dan bukan pura-pura, ini saya ikut senang padahal di hatinya gondok. Enggak, itu pura-pura namanya. Itu munafik. Na'udzubillah. Itu ya. Kembali bahwa hilman, salat yang dasar akhlaknya itu yang bisa, salat yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan kesehariannya, akhlaknya bagus. Masya Allah. Ya. Salat dia bagus, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusianya juga baik-baik saja. Tidak na'udzubillah min dzalik ya. Kita insyaallah walaupun tidak hanya raga yang bersatu tapi hati pun bersatu. Karena orang munafik itu atsabuhum jami' wa qulubuhum syatta. Raganya nyatu tapi hatinya misah. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah satu padukan hati kita sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kemudian yang kedua, ilman. Salat yang mendatangkan ketenangan, bahkan salat yang mendatangkan rizki. Rizki itu maknanya banyak, di antaranya ketenangan, kebahagiaan, tidak hanya duit, tidak hanya materi, tapi bisa berbentuk imateri. Salat yang mendatangkan rizki dari Allah adalah salat ilman, didasari dengan ilmu. Ini penting, Pak. Kita harus paham mana saja hal yang membatalkan salat. Gitu ya. Mana saja hal yang bisa mengurangi nilai-nilai dalam sholat, kan gitu, terutama dalam berjamaah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang yang sholat berjamaah diangkat derajatnya berapa? 27 derajat. Ada nggak dalam hadis yang dijelaskan secara spesifikasi? Walaupun orang itu ikut hanya tahiyat akhir dengan berjamaah, ada nggak? Tidak ada, Pak. Artinya bahwa
siapapun orang yang melaksanakan sholat berjamaah, dia mendapatkan gaji pokok sebanyak 27 derajat Allah akan berikan kepadanya. Walaupun datang ke masjid imam sudah tasyahud akhir, tetap dapat yang 27. Cuma berbeda. Kalau yang ikut bareng takbiratul ihram dengan imam ada bonusnya. 27 mah gaji pokok. Kalau yang bareng ikut dengan imam itu tunjangan, Pak. Justru yang banyak itu adalah tunjangannya. Itu, ya. 27 siapapun dapat, yang penting sholat berjamaah. Tapi keutamaan ataupun tunjangan bonus-bonus tunjangan itu didapat bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaahnya, ikut takbiratul ihram dengan imam, sholatnya di masjid, ya, sholatnya di masjid dan ikut tidak mendahului imam dan seterusnya, apalagi mendahului imam dalam rukun gerakan yang berturut-turut. Boleh mendahului imam dengan catatan bukan rukun fi'li tapi rukun qauli. Contoh nih. Mendahului imam dalam bacaan Fatihah boleh enggak? Boleh. Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jadi tidak sah seorang makmum yang enggak baca Fatihah walaupun sholatnya berjamaah. Ustaz, kan ada keterangan Fatihah makmum ditanggung sama imam. Makmum yang seperti apa yang ditanggung oleh imam? Apakah makmum yang ikut bareng takbir dengan imam? Tidak. Makmum yang masbuklah yang Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi makmum yang muafik yang ikut bareng dengan imam, maka Fatihahnya tidak menjadi tanggungan imam. Jadi kalau Fatihah kita belum selesai, imam sudah ruku, terusin dulu Fatihahnya. Ini kadang lagi sholat tarawih, imamnya kebetulan anak muda. Gigit 3 terus, bos. Nah, gaspol terus. Kalau ketinggalan Fatihah harus diselesaikan dulu Fatihah, baru ikut bareng ruku. Tidak sah sholat kita, ini Syafi'iyah ya. Tidak sah sholat kita kalau tidak baca Fatihah. Gimana caranya? Duluin Fatihahnya. Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Baru imam baca Fatihah kita barengin dengan baca Fatihah. Atau kita dahulukan. Boleh enggak? Boleh. Gitu caranya. Ya. Karena kadang ada masjid yang rame. Karena apa? Karena dikenal dengan sholatnya cepat. 8 rakaat 5 menit. Masya Allah. Berarti kalau 8 rakaat 5 menit, kalau 20 rakaat 15 menitan ya. Masya Allah, cepat sengkleh itu ya. Allah. Ya. Itu dengan ilmu, maka jangan pernah kita melakukan sebuah ibadah tanpa dasar ilmu. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Harus paham. Dalam berjamaah juga ada regulasinya, kan gitu ya. Ada aturan mainnya, the rule of game-nya. Saking sholat ini adalah ibadah yang menjadi fundamental sehingga apapun yang dilakukan kita kalau mengganggu sholat orang lain hukumnya dosa. Ya, mengganggu kekhusyuan orang, dosa enggak? Dosa. Nggak boleh itu. Ya, maka dianjurkan bagi kita sebelum melaksanakan sholat mempersiapkan diri agar kehadiran kita tidak mengganggu orang lain. Pakai parfum, pakai minyak wangi, jangan Allahu Akbar bau pete tuh, ngeganggu. Masya Allah. Habis sahur makan pete nggak gosok gigi, makan jengkol, aduh ya Allah. Ya, pakai minyak wangi, pastikan kita ini tidak mengganggu, Pak. Mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat, hukumnya dosa itu. Ya, kalau ada tahrim di masjid, kadang di daerah-daerah ataupun termasuk di masjid saya ini pernah saya kasih masukan. Jadi ngebangunin subuh itu dari mulai 3:30 non-stop awalnya itu, Pak. 3:30 terus. Nah, sehingga kata saya jangan
hal itu bisa menjadikan dosa dan bukan bernilai kebaikan kalau kita mengganggu orang yang sedang tahajud di rumahnya. Itu nggak baik. Udah cukup start awal 5 menit, stop 15 menit, mulai lagi 3 menit, kemudian stop dulu, mulai lagi. Nah baru 5 menit atau 10 menit mau subuh, baru tuh di share terus sampai azan. Itu yang baik ya, dengan alasan-alasan tapi alhamdulillah ngerti akhirnya. Karena hal yang kita lakukan walaupun baik, tapi kalau dengan cara yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Makanya lakukan sesuatu itu harus pakai ilmu kan gitu ya. Nah, kalau beliau nggak kita kasih tahu, nanti jadi bahaya, dianggapnya baik padahal mah tidak baik. Yuk. Itu yang kedua. Kemudian wa islaman, hal yang ketiga yang diisi oleh malaikat dalam hati Rasulullah SAW adalah keislaman. Islam itu patuh, tunduk, meyakini bahwa salat adalah perintah Allah. Bukti ketaatan saya kepadamu ya Allah. Sujudku adalah bukti penghambaanku terhadapmu ya Allah. Tuh. Salat yang masuk ke dalam hatilah salat yang mendatangkan rizki dari Allah. Yang keempat, wa yaqinan. Salat yang dihadirkan hati yang penuh dengan keyakinan atas apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya bukan karena nggak enak sama tetangga, sholatnya bukan karena bukan karena tapi hilman wa ilman wa islaman wa yaqinan. Kenapa? Karena sholat yang diterima oleh Allah adalah illa man atahu biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah hatinya selamat, itu yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Berarti sholat saya percuma dong kalau saya nggak begitu. Ya nggak begitu juga. Baik nggak langsung bisa lari Pak. Ya, merangkak dulu, bahkan terbalik dulu ya. Guling-guling dulu baru dia merangkak. Kemudian berjalan selangkah 2 langkah. Baru bisa berjalan normal, baru bisa lari. Khusyuk ini harus dibiasakan. Ikhlas ini pun harus dibiasakan. Oh, ya, bukan berarti begitu percuma dong. Ya tidak, tapi harus ada upaya dalam diri kita untuk menjadikan sholat kita ini sholat yang menghadirkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sedang menghadap Allah, sedang ngobrol, sedang berdialog dengan Allah. Ya. Dan sholat yang seperti itulah yang mendatangkan rezeki. Wa'mur bil ma'ruf, hai anakku. Yang nomor kedua, perintahkanlah orang lain untuk melakukan hal baik. Karena ketika kamu memerintahkan orang lain untuk melakukan hal baik, wanha 'anil munkar, dan perintahkan orang lain untuk meninggalkan perkara-perkara buruk. Kalau kamu melakukan hal ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kamu. Ingat, ketika Allah turunkan musibah, ketika Allah turunkan teguran, ketika Allah turunkan azab, maka teguran tersebut, azab tersebut, musibah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, termasuk orang baik yang berdiam pun akan terkena imbas dari musibah itu. Tapi kalau orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, anjainal ladzina, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang yanhauna anisu, orang yang melakukan pencegahan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar lah yang akan diselamatkan oleh Allah. Makanya jangan pernah menganggap sepele Pak amar ma'ruf nahi munkar. Ketika permaksiatan sudah dahsyat, sudah merajalela tersebut, walaupun terdapat banyak orang yang tidak melakukan maksiat, kalau Allah ingin menghancurkan kampung tersebut, tidak mandang di situ ada orang baik ataupun tidak. Orang yang baik kena imbas itu adalah
karena dia berdiam diri. Kalau yanhauna 'anil su' maka kata Allah anjaina, aku selamatkan. Mual kena banjir, mual kena longsor juga, mual kena kebakar juga kalau yanhauna 'anil su'. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban individu orang yang beriman. Jangan Pak RT lagi, Pak RW lagi. Jangan, tugas kita menjaga keamanan lingkungan, ketertiban lingkungan adalah tugas kita masing-masing. Ya, yang ada yang hamil duluan Pak RT, oh dipanggil kan. Ada oh tidak, kita yang harus bertindak lebih dulu. Ya, tapi dengan cara-cara yang soft tentunya. Makanya tadi di awal dengan hilman. Harus beda mana orang yang rajin sholat, mana orang yang gak pernah sholat. Harus beda akhlaknya. Ya, harus kita tunjukkan. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apapun yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena hal-hal yang demikian adalah kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, ayat selanjutnya adalah wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marah. Allah mengawali dalam kisah surat Luqman ini, nasihat yang pertama dalam ayat ke-17 adalah perintah sholat. Ayat 18 diawali dengan wala tusair khaddaka lin-nas. Nah, nyambung nih. Tadi saya awali bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa banyak tanda-tanda pesan yang tersirat dari Allah. Di antaranya Allah isi hati Nabi sebelum beliau menghadap Allah dengan hilman, santun. Di sini disebutkan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Hati-hati bos. Ya. Hati-hati dengan hati. Jangan sampai kita menganggap rendah, menganggap hina orang lain. Bukan orang yang rajin sholat kalau masih mandang hina orang. Masih mandang rendah orang lain. Enggak gitu. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sampai berjalannya kita di muka bumi ini dengan hati yang sombong. Ya. Sombong, tawadu, pekerjaan hati, dan kita tidak punya kewenangan untuk menilai seseorang apakah dia sombong ataupun tawadu. Tidak, ya. Karena ada orang yang diam gitu, tapi punya hati ingin dianggap tawadu, itu sombong namanya, Pak. Masya Allah, na'udzubillah, diam gitu, tapi di hatinya ingin dianggap orang lain seperti orang yang tawadu, ingin dianggap tawadu, sombong itu berarti. Na'udzubillah, ada orang yang ini itu ngantuk, ada yang begitu ya, macam-macam Pak, masya Allah. Gitu, makanya luar biasa jemaah Rahman. Kalau ngaji itu nunduk gitu, ya Allah tawadu, ya Allah. Pas diangkat palanya melek, matanya merah, nangis kayaknya Pak, masya Allah. Ya. Jadi erat. Jadikan sholat ini sebagai pembentukan karakter yang baik. Jadikan sholat ini sebagai pembentukan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai pulang dari masjid, pulang sholat berjamaah, menghina orang, ngatain orang, ditegur. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dengan penuh kesombongan. Anggap hina orang, anggap rendah orang. Na'udzubillah. Memandang dengan pandangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sampai berjalan di muka bumi dengan hati yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, cuma satu ingat yang menyebabkan iblis menjadi makhluk laknatullah karena satu, punya sifat sombong. Kenapa? Nganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Lebih pintar ngerasa, ya Allah, saya ini yang mengajarkan tauhidnya para malaikat. Ya. Jadi
Malaikat itu kalau kata guru saya belajar tauhidnya itu iblis yang ngajarin. Ngajinya itu sama iblis. Datang Adam, iblis suruh hormat. Tar dulu bos, gua duluan di sini. Nah, gitu kira-kira. Bukan saya nggak taat sama engkau ya Allah, tapi siapa dia? Anak baru kemarin. Nah, Quran paling juga hafalnya Falak Binas. Banyak kan saya hafalnya tuh kan. Na'udzubillah, itu iblis tuh. Ya, merasa diri hebat, merasa diri mulia, merasa diri gagah, merasa. Nah, ini Pak. Merasa. Ini yang nggak boleh. Ya, na'udzubillah min. Waqsid fi masyik. Solusinya berjalanlah di muka bumi dengan cara rendahkan dan sederhanakanlah cara jalan. Ini hanya sebagian mimbabi itlaqil juz'u iradatil kul. Bukan hanya sederhana dalam berjalan, tapi dalam keseluruhannya. Ya, kesederhanaan dalam berpenampilan, kesederhanaan dalam bertutur kata, kesederhanaan dalam keseharian. Ya. Awas, bukan berarti kita ini harus tampil kucel lemak, enggak gitu, enggak, awas. Jangan pernah diartikan waqsid fi masyik ini berarti harus tampil kusam, enggak gitu. Kesederhanaan dalam bertutur kata, kesederhanaan dalam berpenampilan berarti menunjukkan bahwa diawali dengan kesederhanaan di hatinya. Insya Allah orang kalau hatinya baik, tidak sombong, maka apapun pakaian yang dipakainya tidak punya niat ingin pamer, ingin sombong. Kenapa? Karena dia yakin ini adalah titipan Allah. Masya Allah. Waqsid fi masyik. Sederhanakanlah dalam jalan. Artinya ayat ini pun menggambarkan bahwa jalannya Rasulullah SAW nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu cepat kan gitu, dan nggak terlalu lambat, loyo, nggak gitu. Ya, enggak. Kemudian waghdud min sautik, sederhanakan ataupun tundukkan, rendahkan suaramu. Inna angkarul aswati la sautul hamir, karena suara yang paling buruk adalah suara keledai. Karena suara keledai awalu zafirun. Jadi keledai itu adalah suara binatang yang ketika bersuara bukan berzikir, itu keledai. Maka keledai ini dicontohkan terhadap hal-hal yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suara keledai bukan suara yang menghasilkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya bahwa nasihat Luqmanul Hakim di ayat 17, 18 dan 19 ini adalah salat, kemudian tunjukkan akhlakmu dalam keseharian bahwa kamu adalah orang yang melaksanakan salat. Dan lakukan salat dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Ingat Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah SAW yang tidak bisa melihat, tapi mau ke masjid berjamaah. Ya Rasul, saya ini orang buta ya Rasul, nggak bisa lihat. Apa jawab Rasul? Masih kedengar nggak azan? Masih kedengaran. Udah datang ke masjid. Sholat berjamaah. Masya Allah. Pernah suatu ketika mau sholat berjamaah, jatuh kesandung batu, kepalanya berdarah. Pulang lagi, enggak, dilanjutkan kembali perjalanan. Di hari berikutnya, dia jalan, ada yang nuntun Pak Eko. Ada yang nuntun. Siapa ini yang nuntun? Baik amat, Pak Agus. Bukan. Siapa? Saya iblis. Woi, tuh coba. Kok iblis bisa baik begini? Bukannya iblis tugasnya mengganggu orang yang ibadah. Wahai hamba Allah, kata Ummi Maktum, saya subuh kemarin melihat kamu jatuh. Itu saya mendengar Allah telah mengampuni sebagian ataupun separuh dosa dalam hidupmu. Kalau kamu jatuh lagi hari ini, habis dosa kamu. Itu yang saya nggak mau.
Makanya kamu saya tuntun biar nggak jatuh. Jadi iblis itu nggak mau kalau kita dosanya habis, Pak. Iblis itu nggak mau kalau kita dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Konsekuensinya kalau orang matinya bawa dosa, jadi teman iblis di neraka tuh. Makanya doa yang sesungguhnya yang harus benar-benar kita baca dan kita tidak tinggalkan adalah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan gak bawa dosa. Selesai, udah itu aja. Daripada bawa pahala tapi dosa bawa, sekecil apapun dosa ada konsekuensi hukumnya. Bawa pahala 1 bak, bawa dosa 1 gelas, tetap ada model siksaannya, Pak. Masya Allah. Ya, kayaknya mudah-mudahan nih kita sering kumpul di masjid, sholat berjamaah, nanti juga masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum zumaro. Ya, yadkhulul jannata zumaro. Bahwa nanti orang yang bertakwa itu masuk surganya digiring oleh malaikat dengan cara berkelompok. Ini kita bareng-bareng nih, mudah-mudahan masuk surga ya. Enggak sendiri-sendiri, Pak, tapi berkelompok. Ini kelompok jamaah Sabtu subuh. Ini kelompok badminton, kan gitu kira-kira. Iya. Iya. Kenapa? Karena badmintonnya di hatinya selalu berzikir, karena supaya sehat kan gitu. Kalau sehat kan sholatnya juga enak. Enggak lagi sholat enggak gitu ya. Kenapa? Karena sehat tulangnya kan gitu ya. Iya. Mukmin yang sehat kan lebih dicintai daripada mukmin yang sakit-sakitan. Sampun yuk. Sampun ya. Monggo Pak Ustaz Kadir ditambahin. Cukup? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Rabbil fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqilana qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'lim anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-aman wa tuhashshila maqasidana ya Allah ya Allah ya Allah. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab wa kafa billahi syahida. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.